نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك المصطفى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam majelis ilmu ini dalam waktu yang singkat, lebih kurang 15 menit ke depan. Selanjutnya mari kita gerakkan lisan bersolat memuliakan Nabi agar majelis ini membawa banyak kebaikan bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal Mustafa Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertemuan terdahulu kita sudah membahas satu bagian tentang masalah tauhid atau iman, tentang memahami sifat zat Allah dari ayat-ayat Al-Quran yang mengesankan Allah serupa dengan makhluk, dan itu sudah kita bahas di pertemuan terdahulu. Pertemuan ini kita masuk kepada bagian kedua, bahwasanya memahami Allah Ta'ala atau secara khusus zat Allah Ta'ala, maka di sini metode ilmiah hari ini mulai dirasakan beragam. Kalau kita pulangkan secara ilmiah dari umur keilmuan itu sendiri, yang mengkaji tentang keesaan Allah dengan metode sifat 13 dan 20 dimulai dari abad ketiga Hijriah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, karena beliau lahir di tahun 260 Hijriah. Adapun metode yang kami juga sempat mengajarkannya, karena kurikulum pendidikan nasional hari ini terkhusus lewat jalur Departemen Agama memasukkan bagian itu, bahwasanya tauhid dibagi kepada 3. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini adalah sebuah pergeseran ilmiah di negeri kita secara khusus. Saya yakin Bapak dan Ibu yang mungkin pernah mengikuti jalur pendidikan Departemen Agama, apakah sanawiyah ataupun juga aliyah, apalagi mungkin perguruan tinggi, dan bisa jadi juga di sekolah umum sama waktu itu kita di rentang tahun 93 sampai 99 metode belajar tauhid dan iman mengikut Imam Asy'ari dengan sifat 13 dan sifat 20. Nah, hari-hari ini kita mendapati kurikulum pendidikan sudah menggunakan metode rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, supaya kita secara ilmiah bisa menimbang dengan bijaksana masalah ini, mari kita kaji kedua sudut pandang pemahaman ini secara ilmiah. Pertama kita kaji dulu yang dimulai oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bahwasanya Allah difahami setidaknya dengan 13 sifat ketuhanan. Dan sifat itu memang wajib ada bagi Tuhan. Bahasa wajib bagi Tuhan itu pun itu sebenarnya adalah kesimpulan akal, karena Tuhan tidak kena oleh hukum wajib apapun. Tetapi yang ada adalah Allah mewajibkan beberapa hal atas dirinya sendiri. Kita bahagia itu, Allah mewajibkan beberapa hal untuk dirinya sendiri. Di antaranya adalah Allah mewajibkan dirinya tidak mengingkari janji. Allah mewajibkan hamba-hambanya yang beriman akan masuk ke taman surga dan diselamatkan dari siksa neraka. Itu kebahagiaan kita karena Allah mewajibkan beberapa hal atas dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, sifat 13 itu disimpulkan wajib ada pada Tuhan. Pertama, dalil Al-Qur'annya sudah pasti. Kemudian lagi dipahami dengan dalil-dalil akal. Kenapa dengan dalil akal? Karena dakwah kepada orang kafir, mereka belum beriman dengan Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran ke mereka, mereka yang tidak yakin, tidak nerima. Tapi kalau akal pikiran, antara mukmin dengan kafir, selama cara berfikirnya lurus, akan sampai kepada kesimpulan yang sama. Nah, di sini kita sedikit membahas cerita ateis yang cukup sering beredar di media sosial. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin juga sama terima dengan saya. Di situ ada kabarnya kisah yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah rahimahullah.
tentang membantah keyakinan ateis menyatakan tidak ada Tuhan. Logika ini mudah diterima oleh seluruh orang. Jadi mereka rencana berdebat disaksikan oleh banyak orang, tapi Abu Hanifah terlambat sehingga disimpulkan tidak datang. Sehingga naik podiumlah si ateis ini mengokohkan dalil-dalilnya di hadapan khalayak ramai itu bahwa Tuhan tidak ada. Nah, Abu Hanifah sebenarnya ada dalam majelis tersebut, tapi beliau biarkan saja ateis itu menyampaikan argumennya. Selesai dia bicara, Abu Hanifah naik. Oh, langsung ateis ini bangga, kamu terlambat, kamu pengecut segala macam. Nah, beliau memilih alasan yang sekaligus membantah alasan si ateis ini. Mohon maaf, saya terlambat karena saya tinggal di seberang sungai, tidak ada kapal yang datang. Untung tadi beberapa menit yang lalu ada pohon yang tumbang kesambar petir, kemudian pohon itu berubah menjadi sampan sehingga saya bisa menyeberang. Nah, si ateis mengatakan, oh itu mustahil, masa pohon tumbang kesambar petir langsung jadi sampan kamu bisa datang ke sini. Kata Abu Hanifah, kalau hal seperti itu saja mustahil katamu, bagaimana kamu mengatakan bumi yang dahsyat ini, langit dengan berbagai matahari dan bintang itu, kamu katakan ada dengan sendirinya. Untuk mengatakan pohon tumbang kesambar petir berubah menjadi sampan kamu tidak terima, dan kamu tuduh saya orang gila dengan membuat pernyataan begitu seperti itu, berarti kamu lebih gila mengatakan alam semesta yang dahsyat ini ada dengan sendirinya. Itu adalah dalil tentang wujud Allah Ta'ala secara akal. Tidak mungkin secara akal manusiawi yang lurus, alam yang dahsyat ini, yang beredar dengan sangat teratur ini ada dengan sendirinya. Tidak ada orang gila yang mengatakan Masjid Jabal Rahmah ini ada dengan sendirinya. Seluruh yang ada di sini, yang menyaksikan proses pembangunannya ataupun yang tidak menyaksikan, sepakat mengatakan dulu masjid ini tidak ada, kemudian dibuat oleh arsitek dengan para tukang. Maka pemahaman logika mendasar ini mudah diterima oleh seluruh orang, bahwasanya alam ini dulu tidak ada kemudian diciptakan. Dan otomatis yang menciptakan itu pasti ada, karena sesuatu yang tidak ada atau makdum tidak mungkin bisa membuat yang ada. Kenapa? Mengadakan dirinya sendiri tidak bisa, apalagi mengadakan yang lain. Mustahil itu. Maka berarti dengan adanya alam semesta ini ada yang menciptakannya. Kemudian lanjut, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Maka Allah sambunglah khusus bagi kita manusia. Manusia pertama Adam alaihissalam sudah menyaksikan keagungan Allah Ta'ala, dan dia tahu Allah lah yang maha mencipta. Dia hadir bersama para malaikat. Maka anak cucunya mudah menerima ajaran bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini termasuk kita, namanya adalah Allah Rabbul Izzah. Mudah itu dipahami. Jadi kalau ada yang mengatakan mana dalil dari Al-Quran tentang sifat Allah wujud, kalau ada yang bertanya seperti itu, katakan kepadanya, mana akalmu? Karena hanya orang yang tidak berakal yang tidak bisa menerima eksistensi wujud Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada sifat kedua, sifat qidam, sifat terdahulu. Kenapa? Karena ilmiah hari ini memang ada sebagian yang membantah seperti itu. Bahasa qidam itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Apakah dengan tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis kita akan mengatakan sifat Tuhan bukan qidam? Sifat Tuhan bukan terdahulu? Karena lawan dari terdahulu itu adalah hawadis, hadisah, baharu. Apa artinya baharu? Dulunya tidak ada, kemudian ada. Itu namanya hadis. Kita ini baharu. Dulu kita tidak ada, kemudian diciptakan, kemudian diadakan. Itu namanya baharu, itu namanya hadis. Nah, Allah tidak dimakan oleh sifat hawadis. Kenapa? Karena dia sudah ada sendirian terdahulu sebelum ada apapun. Dan di riwayat hadis sudah ada isyarat itu. Di mana Allah ketika belum ada apapun? Jawaban Nabi, kana Allah wa lam yakun syai'un. Allah itu sudah ada sebelum ada apapun. Maka jangan bahas lagi kapan mulai adanya Allah. Kenapa? Kata kapan itu pertanyaan waktu. Waktu itu sendiri makhluk diciptakan. Kita tahu adanya waktu karena ada peredaran bumi dan matahari. Maka waktu juga makhluk.
Allah tidak dihukum dan tidak dimakan oleh pembahasan ruang dan waktu. Maka Allah terdahulu. Ayat dalam Al-Quran yang tadi kita baca, surah Al-Hadid itu sudah jelas. Huwal awwalu, dialah yang maha pertama. Wal akhiru, dan dia yang maha terakhir. Apa maknanya Allah maha terakhir? Bahwasanya seluruh alam ini sesudah ada akan ditiadakan, akan disirnakan, akan dihancurkan, kemudian dibentuk ulang. Allah tidak dimakan oleh hukum itu. Seluruh makhluk hancur binasa. Permasalahannya hanya masalah waktu saja. Ada yang dahuluan, ada yang belakangan. Maka malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala hari kiamat itu matinya belakangan. Jadi mudah bagi kita memahami Allah itu memang qidam. Dia terdahulu sebelum ada apapun. Kemudian lagi kita masuk kepada sifat ketiga dalam 2 menit lebih kurang ini. Sifat baqa. Allah kekal. Ayat Quran sudah menjelaskan itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah kekal. Nah, tinggal lagi nanti kita kepada pembahasan terdahulu. Apakah hanya wajah Allah yang kekal? Bagaimana dengan tangan Allah? Apakah tangan Allah tidak kekal? Kita pulang kepada pembahasan terdahulu. Dengan metode tafwid, kita menyerahkan makna-makna yang tidak terjangkau oleh akal ini kepada Allah Ta'ala. Karena metode isbat akan bertabrakan dengan metode itu. Yang mengatakan isbat otomatis akan mengatakan tangan Tuhan binasa. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan punya tangan. Yang kekal hanya wajah Allah, berarti tangan Allah tidak kekal. Itu kan kesimpulan yang mengerikan. Maka di bahasan mendatang kita akan masuk kepada metode ketiga tentang metode takwil. Bagaimana memahami ayat-ayat yang mengesankan Allah sama dengan makhluk. Yang jelas kita dudukkan di pertemuan ini, Allah itu kekal. Allah itu tidak binasa. Yang binasa itu sifat hawadits, sifat sesuatu yang dibuat, yang diciptakan. Masjid Jabal Rahmah ini sudah lama, tapi ujungnya pasti akan hancur. Indonesia ini sudah puluhan tahun merdeka, akan berakhir. Nah, tinggal kita lagi membahas apakah akhir dari Indonesia ini kepada yang lebih baik atau kan menjadi yang lebih buruk. Karena yang berniat untuk menumbangkan Indonesia kan sangat banyak. Liberal ingin menumbangkan Indonesia, komunis ingin menumbangkan Indonesia. Kita lihat saja masa depan kalau umur kita panjang. Tidak ada yang kekal, seluruh kita binasa. Seluruh kerajaan-kerajaan besar terdahulu, bahkan termasuk kekuasaan negara-negara Islam juga berakhir sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita potong di sini. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.